Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita mampu untuk melaksanakan ibadah saum dan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih meskipun kita laksanakan berjamaah dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat daripada beliau pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Sikap Orang Mukmin Ketika Mendapatkan Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yakin seyakin-yakinnya dalam hati mereka bahwasanya setiap musibah yang terjadi di alam semesta ini, seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, bahkan musibah yang terjadi pada diri kita, seperti adanya penyakit, kemudian musibah kematian, musibah kemiskinan dan kefakiran. Ini merupakan musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah Allah catat di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak satu pun musibah yang terjadi di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan musibah yang terjadi pada diri kamu, kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan semua itu sudah tercatat di dalam kitabnya Allah, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku kita orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwasanya musibah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Allah menjadikan langit dan bumi ini, maka kita tidak perlu terlalu panik, namun kita wajib untuk waspada, untuk berikhtiar, namun sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun di alam semesta ini yang lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang Allah tetapkan bahwa dia tidak akan mati oleh corona, maka demi Allah dia tidak akan mati disebabkan oleh corona ini. Dan barang siapa yang Allah takdirkan bahwasanya dia akan mati disebabkan oleh virus corona ini, bagaimanapun cara dia untuk menghindarnya, maka dia akan mati disebabkan oleh virus corona itu tersebut. Karena apa? Bagaimanapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana.
wa qala wa arshuhu 'alal ma. Allah sudah menetapkan takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Dan dia bersabda, aras Allah di atas air. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita yakin bahwa setiap musibah yang datang dan menimpa di muka bumi ini pada diri kita, semuanya itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun selaku manusia, kita diwajibkan untuk berikhtiar, mengikuti arahan pemerintah, mengikuti aba-aba dari MUI, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona ini. Namun kalau seandainya ikhtiar ini kita sudah laksanakan, masih juga kita terkena wabah virus corona ini, berarti itulah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita orang beriman ini? Sikap kita selaku orang mukmin menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mesti sabar ketika mendapatkan ujian ataupun musibah dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa basyyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang telah sabar. Ketika Allah berikan musibah, ketika Allah berikan ujian, mereka sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah akan menyediakan balasan yang sangat-sangat luar biasa bagi orang-orang yang bersabar tersebut. Kemudian yang kedua, seseorang yang beriman kepada Allah, mereka mesti senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan musibah-musibah ini. Kenapa? Bagaimanapun usaha kita selaku manusia yang lemah untuk menghilangkan musibah daripada permukaan bumi ini, maka tidak akan mampu tanpa pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau seandainya Allah ingin menimpakan kepada kamu satu musibah, maka tidak satu pun yang mampu menghilangkan musibah itu. Tidak satu pun yang mampu mengangkatkan musibah itu. Illa hu, kecuali Allah itu sendiri. Jadi tidak ada jalan lain. Kita selaku makhluk yang lemah ini mesti, di samping kita berikhtiar, kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang mengatur isi alam semesta ini. Bukankah kita ini makhluk Allah? Kemudian COVID-19 ini juga makhluk Allah. Maka minta tolonglah kita kepada Allah agar terhindar dari COVID-19, dan minta tolonglah kita kepada Allah agar virus ini cepat berlalu dari kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, sehingga kita bisa kembali berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sikap yang mesti dihadapi, yang mesti ada pada diri orang beriman tersebut ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah beriman, seandainya penduduk negeri ini sudah bertakwa kepada Allah, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakat, maka kami akan bukakan, kami akan turunkan, kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sayang kebanyakan manusia, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami azab mereka, kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Melalui musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita muhasabah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, beristighfar, bertaubat kepada Allah dan meningkatkan amal soleh. Kemudian silul arham, saling menghubungkan silaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dengan demikian, kalau seandainya kita sudah beriman kepada Allah, kalau seandainya kita sudah bertakwa kepada Allah, maka ingatlah, musibah ini pasti akan diangkat oleh Allah dan keberkahan akan dicucurkan oleh Allah dari langit. Kemudian Allah akan keluarkan keberkahan itu dari permukaan bumi ini. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya setiap musibah yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang yang beriman adalah untuk menguji keimanan seseorang. Sebab janganlah kita mengaku beriman kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dahsyat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah? Mereka tidak diuji oleh Allah ketika mereka berkatakan beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman? Supaya Allah mengetahui siapa di antara orang-orang ini yang benar dalam imannya dan siapa pula yang dusta dalam keimanannya. Kemudian yang kedua, musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan teguran bagi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Kita lihat keadaan manusia sekarang ini. Sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala itu murka karena oleh tingkah laku manusia. Kita lihat begitu banyak generasi muda kita yang kehilangan masa depan mereka disebabkan oleh pergaulan bebas. Begitu banyak generasi muda kita yang rusak akal pikiran mereka, bahkan sanggup membunuh orang tuanya sendiri disebabkan oleh kecanduan narkoba. Inilah yang mesti tantangan yang kita hadapi. Kita mesti menegakkan kebenaran dan mencegahkan kemungkaran. Kalau tidak, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, Allah turunkan bencana, maka bencana dan musibah itu tidak hanya tertuju kepada orang-orang yang maksiat semata, tetapi musibah itu juga akan menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah, juga akan menimpa orang-orang yang melakukan amal soleh. Hal ini diperingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu terhadap fitnah Allah, terhadap bala daripada Allah, terhadap musibah daripada Allah, yang jika Allah turunkan tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim semata, tidak hanya mengenai orang-orang yang maksiat semata, tetapi musibah itu, bencana itu juga akan mengenai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh kepada Allah. Oleh karena itu, disinilah kita mesti amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sedemikian tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia senantiasa sabar di atas ujian Allah dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, menjalani kehidupan dengan nyaman, aman, damai. Kemudian bisa kita dengan tenang dan bisa kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Demikianlah. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.